A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri sana ya. Mudah-mudahan kita semua, baik kami yang di sini dan para sedulur yang di sana, mendapatkan selalu rahmat Allah dan barokahnya. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya melanjutkan dari part 1 kemarin ya. Part 1 kan? Ya, part 1 tentang roasting sisi goib dari Pak Susno Duaji, seperti yang sudah kami hadirkan pada 2 episode sebelumnya. Selain kita akan berdialog dengan sosok goib di belakang tokoh-tokoh ini, kita akan langsung juga berdialog dengan sosoknya langsung. Kembali mengupas hal yang berkaitan dengan kasus Vina dan Eki. Apalagi menjelang hari ini semakin dekat waktu persidangan pra-peradilan dari sosok PG, PS ya, sosok PS yang akan disidang pada hari Senin. Banyak sekali dukungan dari para sedulur dan netizen untuk membebaskan PS ini ya, karena ternyata ada kesamaan kesimpulan antara kami di sini, juga sosok beliau yang akan kita hadirkan saat ini, juga para sedulur dan para netizen, bahwa PS yang saat ini yang akan menjalani persidangan ternyata diyakini bukan PS yang seharusnya hadir ya. Artinya bukan pelakunya. Jadi nanti kita akan mediumisasi, kita hadirkan beliau di sini dan kita akan berdialog banyak hal yang berkaitan dengan apa yang beliau ketahui yang berkaitan dengan kasus ini. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan sosok Bapak yang kita segani, sosok yang luar biasa, ya, Bapak Iyas Dirgantara. Siapa? Kita lakukan langsung proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwan. Saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh mediator, semua yang terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Hanya sosok yang saya hadirkan, yang saya izinkan, yang bisa menguasai tubuh mediator. Apabila ada penyusup-penyusup yang ikut dalam acara ini, yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, akan secara otomatis terlempar langsung ke neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik 9 roh 7 sukma dari sosok Bapak Susno Duaji untuk melakukan dialog-dialog dengan kami di sini. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Dibersihkan dari semua penyusup-penyusup yang ikut campur. Otomatis terlempar semuanya ke neraka jahanam. Allah. Kita suaranya langsung tersambung. Otomatis sinkron. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan maaf apabila pada kesempatan kali ini kami tidak sopan mengundang Bapak untuk hadir di tempat kami Padepokan Cahaya Siliwangi. Cuman terlepas dari itu, karena memang ada beberapa hal yang terkait dengan apa yang selama ini Bapak sampaikan di media-media
Dan karena keberpihakan Bapak terhadap orang-orang yang berzalim itulah yang membuat kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi ingin menghadirkan sosok Bapak di sini untuk memberikan pandangan-pandangan Bapak secara lebih detail, lebih jelas di sini, sehingga ya intinya supaya mengenal lebih dekat, Pak. Mohon maaf Pak ya sebelumnya. Ya. Sebelum saya bicara banyak, saya merasa aneh. Ini di mana ya? Oh iya, perlu saya jelaskan dulu. Ya. Kebetulan saya menghadirkan Bapak di tempat kami di daerah Karawang. Karawang. Iya, jadi kami memang sudah ya seperti inilah memang konten-konten kami. Kami selalu menghadirkan sosok-sosok seseorang yang memang ada keterkaitan dengan apa yang ingin kami bahas. Ya. Dan sosok Bapak di sini terus terang secara pribadi kami di sini secara tim juga kami merasa salut, kami berapresiasi apa yang Bapak sampaikan di media-media, di mana Bapak memberikan pandangan-pandangan yang lebih jernih, lebih netral, dan lebih apa ya istilahnya lebih menegakkan keadilan itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya Bapak juga pernah ada di institusi tersebut, yang secara logika harusnya kan mungkin Bapak membela institusi yang pernah Bapak duduki. Tapi di sini saya melihat perbedaan itu. Saya melihat prinsip yang kuat dalam diri Bapak, bagaimana melihat persoalan yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Ya tentunya dengan kaitan kasus Vina, Pak. Ya. Silahkan saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Bapak untuk ya dari A sampai Z apa saja sebenarnya yang Bapak dari mulai tekad awalnya, niatnya, dan apa yang Bapak ketahui tentang kasus ini. Silahkan Pak. Saya kaget. Iya. Itu kok tubuh saya malah jadi seperti ini. Kemudian Iya. ada langsung ditanya Oh, gitu. seolah-olah apa begitu kan. Bapak biasa nanya ya. Nah iya. Sekarang ditanya. Tapi kan Saya Bapak kan- sering podcast Pak. Sering ditanya-tanya juga. Betul. Kalau saya ditanya tuh seperlunya saja sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan ya sikap saya seperti ini. Tadi berkaitan dengan kasus Vina yang di Cirebon itu. Ya. Yang saya katakan itu ya fakta dan data itu hasil analisa saya. Awalnya apa Pak? Yang maksudnya melatar belakang Bapak kok akhirnya mau bersuara tentang kasus ini? Kan Bapak tidak ada kaitan sama sekali dengan orang-orang yang terjadi di sana. Ya, Apa yang mendasarinya Pak? yang mendasarinya saya greget saja. Oh gitu. Nah, kenapa greget? Semua teori, semua apa ya istilahnya sudah teknologi pun sudah disediakan, sudah tersedia. Kita ini sudah canggih, teknologi apapun ada untuk mengungkapkan sebuah masalah. Iya. Kalau bagi saya itu pengungkapan hal seperti itu hitungan hari sebenarnya. Oh gitu Pak ya. Hitungan hari. Ini hitungannya malah hitungan jadi hitungan tahun. Dari kesimpulan-kesimpulan itu malahan tidak seharusnya ke sana, malah melebar kemana-mana. Jadi seolah-olah kita itu digiring ke hal-hal yang di luar nalar, di luar yang seharusnya, begitu. Makin kesini makin membaur dan kabur, istilahnya jadi hal yang sebenarnya akan mereka sembunyikan. Masyarakat semua sudah tahu sebenarnya. Oh gitu. Kalau untuk memburu, katakanlah memburu gitu kan, kan punya kita itu punya teknologi. Sekarang foto aja kan sudah ada GPS-nya, HP sudah ada GPS-nya. Kemudian yang paling utama itu kan sekarang kartu tanda penduduk itu jangan main-main. Ada semua di. Kemudian data-data juga kita semua terintegrasi. Jadi terhubung satu sama yang lainnya. Contoh, kalau misalkan
kartu tanda penduduk. Hmm. Nah, terutama ini. Masing-masing daerah, masing-masing kodenya. Angkanya di depan, angka di tengah, angka di belakang. Ketika seseorang mengetik salah satu angkanya saja, salah misalkan, tidak akan terdeteksi. Ada kan di Capil. Silakan aja klik. Jangan nyari nama, jangan. Kalau untuk kartu tanda penduduk, masukkan nomor induk, nicknya. Ya, nicknya. Nah, nanti kelihatan nama jelasnya. Kemudian di sana juga ada keterangan alamat jelasnya. Jenis kelamin ada semua. Seandainya kita masih pusing, kok si A, si B ini ada di mana, kan tadi itu sudah ada, ditelusuri. Kalau misalkan sudah dapat tempat, sudah ada tempatnya, orangnya tidak ada, kita punya alat canggih, gunakanlah chip yang ada di KTP tersebut, dilacak, ada sebenarnya dimanapun dia orangnya berada itu. Iya. Contohnya kan sekarang yang gampang aja nih, yang gampang. Ketika GPS diterapkan di sebuah kendaraan, kemanapun pergi telah terhubung, kan ada chip juga, itu salah satunya. Makanya kita jangan main-main kalau misalkan dengan kartu identitas kita, karena di sana sudah ada kodenya dan sudah terintegrasi dengan alat-alat. Jadi bagi saya, kalau misalkan mencari seseorang lama, itu ya bukan dicari, itu disembunyikan. Iya. Malah kebalikannya. Maaf ya. Karena apa? Tadi saya bicara pun setelah saya mengikuti terus istilahnya, kalau main bola itu tinggal nendang kok. Penjaga gawangnya sudah pada nggak ada. Kalau niatnya nendang, Pak. Iya. Berarti niatnya bukan nendang. Malah dioper lagi, jadi kemana? Tendang lagi ke belakang. Liar sebutnya. Iya. Akan di-out-kan mungkin. Ya, bisanya seperti itu, tetapi penonton kan tahu. Jadi bola ini masih terus bergulir. Kapan golnya? Masyarakat apakah perlu turun semua, kan takut juga. Jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat. Jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Betul. Karena apa? Masyarakat kita itu yang paling bawah yang banyaknya. Yang paling tersakiti orang bawah, semuanya sebenarnya mengutuk. Tapi tadi apa daya masyarakat kita yang paling bawah. Tidak bisa bersuara lantang. Tidak bisa sembarangan mengungkapkan isi hati, mengungkapkan kebenaran. Betul. Yang sebenarnya dipelintir oleh kepentingan oknum. Betul. Karena saya katakan oknum, ya tidak semuanya. Mereka itu salah, tidak semuanya. Mereka itu berperilaku tidak benar, tidak semuanya. Masih banyak, tetapi dalam hal ini untuk masalah Vina ini sangkut pautnya apa ya? Jadi rumit-rumitkan, mengaburkan masalah sesungguhnya. Masyarakat kita digiring opini seperti ini. Tadi untuk melupakan hal yang sebenarnya terjadi. Itu sebenarnya masyarakat juga sudah banyak menyimpulkan. Misalkan apabila ada sesuatu terjadi, misalkan, untuk memadamkannya bagaimana? Itu kan? Bikinlah tandingannya, berita. Ini diangkat. Ini lama-lama terlupakan dengan sendirinya. Begitu. Tetapi ya itu kelemahannya. Ketika kita membuat berita tandingan, lemah. Ya masyarakat juga
tahu ini. Sekarang udah paham lah. Dengan cara strategi seperti itu udah paham sekarang masyarakat. Katanya zaman apa? Drama begitu. Iya, drama Korea. Drama Korea. Jadi makin cerdas masyarakat kita. Cuma tadi ketika bersuara mereka juga takut. Ketika berpendapat, meskipun pendapat dilindungi oleh undang-undang, tapi pada kenyataannya ketika ditangkap, undang-undang tidak bisa bergerak apa-apa. Iya, masyarakat banyak yang takut, bagaimana? Ketika mereka bersaksi, ini mohon maaf, bersaksi, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, saksi tersebut malah jadi tersangka. Simpel mereka. Dari kasus yang lain lagi. Wah, dari kasus yang bukan yang seharusnya sedang dibahas. Iya. Mungkin kasus pencemaran nama baik institusi ataupun memberikan saksian palsu, malah banyak kasus. Ya, kalau bicara jujur dari hati nurani itu banyak yang seperti itu. Dibuka banyak. Jangan salah. Maaf saja, saya juga bukan bukan menjelek-jelekan, tetapi ini pengalaman pribadi saya. Dan setahu saya, kalau misalkan dulu saya waktu bertugas, sebisa mungkin tidak terjadi. Sanksi sangat tegas bagi saya. Ke bawahnya untuk kuasa. Ya justru ya tadi Pak, orang-orang yang mungkin memiliki kredibilitas atau kekuatan prinsip untuk menegakkan keadilan malah biasanya lebih cepat untuk hilang dari peredaran. Orang-orang yang jauh dari prinsip keadilan malah bertahan seperti memang dipertahankan gitu. Tapi saya tertarik dengan satu bahasan Bapak di akhir kesimpulan di sebuah podcast, entah itu podcast saya lupa lagi itu di TV One atau di podcast swasta. Bapak menyimpulkan di situ bahwa kalau pihak aparat itu mau berlegowo, sebenarnya yang orang-orang yang saat ini menjalankan hukuman, kata Bapak ini ya, kalau salah ya silakan diluruskan. Kata Bapak, mereka itu sebenarnya bukan tersangka, bukan pelaku. Ya udahlah, bebaskan saja. Nah, maksudnya dari kesimpulan itu Bapak punya data apa sampai bisa menyimpulkan seperti itu, Pak? Itu kan nggak mudah untuk bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau misalkan saya gamblang, kan saya seolah-olah melangkahi institusi, melangkahi aparatur yang seharusnya menangani. Ini saya akan bicara, tetapi ini pribadi saya saja. Iya. Karena insting Bapak. Nah, bisa dikatakan. Apa yang menjadikan instingnya itu kok arahnya ke sana gitu? Karena begini, kejadian satu dengan kejadian yang lain itu harus ada keterkaitannya. Ketika kita tidak diketemukan keterkaitannya tersebut, bisa dikatakan bahwa itu tidak benar. Hal itu berlaku untuk semua kasus. Iya, untuk semua kasus. Dan perlu diingat bahwa suatu kejahatan, bagaimana rapihnya pun, pasti meninggalkan jejak. Ya. Itu prinsip penyidik ya. Makanya kerja keras untuk mencari bukti. Iya, itu. Tetapi, mohon maaf, ada bukti. Kemudian juga ada saksi. Kalau disembunyikan, bagaimana? Nah, ini permasalahannya, Pak. Kalau sudah ada oknum ini yang repotnya. Bukti jadi hilang, yang hilang dijadikan bukti, yang saksi dihilangkan, yang jadi saksi, yang bukan saksi dimunculkan. Itu permasalahannya, Pak. Nah, oke. Mungkin secara sekilas sebenarnya apa yang Bapak simpulkan itu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan mereka juga mendukung seperti itu. Mereka juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Walaupun mungkin tidak bisa menjelaskan secara bahasa hukumnya. Nah, terlepas dari itu, tadi saya lupa mau nanya apa. Terlepas dari itu semua,
eh, Bapak kan pernah cukup lama. Dulu kalau tidak salah Bapak pernah di Bareskrim kan. Yang artinya pernah ada di dunia yang kaitannya dengan hal sidik menyidik lah, penyidikan itu tadi. Nah, dan Bapak juga paham berarti di antara semua lapisan penyidikan dari bawah sampai atas itu yang namanya oknum ya tetap ada di institusi manapun. Tidak hanya di penegak hukum atau kepolisian, di tentaraan, di perusahaan, di kementerian, semua yang Semua namanya oknum lapisan itu ada. masyarakat kita ada. Nah, ini khusus untuk kaitannya dengan penyidikan tadi. Apabila Bapak sebagai pemimpin dari sebuah kasus penyidikan, Bapak punya prinsip tadi untuk menegakkan keadilan, tapi ada oknum-oknum yang bermain di situ, yang membolak-balikan fakta segala macam. Sebenarnya bagaimana sih Pak untuk bisa tetap menegakkan keadilan dan oknum ini tidak berkutik itu? Caranya seperti apa sih? Ini yang bikin greget kan sebenarnya ini. Nah, kalau caranya ya, Saya juga greget. ya mungkin kan ini harus dari pucuk pimpinan. Nah itu dia. Nah, yang jadi masalahnya tidak ada keberanian dalam artian lebih mementingkan ada Marwahnya, ini pemimpinannya. sendiri. Ya, itu. Jadi ya sebenarnya gampang saja. Siapa yang terlibat? Ya, Sikat. sikat. Karena apa? Negara kita ini banyak yang pintar-pintar. Banyak. Banyak peluang-peluang dari yang muda-muda. Kenapa sih tidak memberikan peluang kepada mereka? Nah, itu. Mereka dibatasi dengan dinding-dinding, tembok-tembok yang tebal. Mereka dibatasi karirnya, kecerdasannya, dan lain sebagainya. Bukan dicerdaskan. Wah, iya. Ketika ada yang muncul, bahaya nih, tenggelam kan. Mending masih hidup itu kan. Kalau misalkan sudah membahayakan, udah hapus. Dan Bapak mengalami itu. Jangan ditanya itu. Masalah. Pengalaman pahit Ya, Pak ya. ya. Ya itulah Pak. Jadi kalau misalkan ingin bersih ya yang terlibat ini sudah ada benang merahnya siapa-siapanya. Habiskan saja. Karena apa? Kita menyelamatkan yang banyak. Betul. Ya, itu virus kalau misalkan dibiarkan ibaratnya sebelah lengan kita. Ya lebih baik amputasi. Iya. Kita menyelamatkan yang lain, masih bisa hidup kok. Nah ini permasalahannya yang mengamputasinya ini siapa Pak? Nah, Sementara kan tadi dikatakan pucuk. Namanya pucuk itu pasti paling ujung Pak. iya. Pucuknya ini bermasalah masalahnya. Siapa yang mau motong pucuknya ini? Nah, jadi kalau misalkan dalam satu pimpinan, pucuk pimpinan tidak ada, kan kita punya kepala negara. Nah, di sana. Ini jadi mohon maaf melebar saya sebenarnya Ya sebenarnya tidak melebar karena ini udah urusan kasus nasional karena memang sudah sampai ke pucuk pimpinan kan ke Mabes Polri, ke Kompolnas ini kan udah tertinggi di instansi kepolisian. Kita mau kemana lagi? Setelah kepolisian pucuk pimpinannya kan langsung tinggal presiden. Saat ini kan laporan Kapolri udah langsung dengan presiden. ya. Beda dengan sebelum ada dui fungsi itu kan. Ya harusnya beliau. Nah, itu Pak. Secara teknis, secara secara aturan bernegara, mungkin Bapak lebih paham bagaimana seharusnya kami sebagai rakyat kecil, sebagai orang-orang kecil ini untuk bisa menyampaikan hal seperti itu kepada presiden karena sudah banyak sebenarnya. Dan presiden sudah melakukan hanya titip kasus ini selesaikan. Lah kalau dengan cara seperti itu menurut saya tidak selesai. Ada formalitas-formalitas yang harus ditempuh. Itu formalitasnya itulah yang Justru formalitas itulah yang sering diduduki oleh oknum-oknum itu. Nah, betul. Karena apa? Ketika suatu kebenaran datang, dilihat dulu dari siapa. Nah, itu dia. Wah, orang biasa. Ditanggapi, tapi tidak dibenahi. Jadi, seperti apa pepatah begini, kalau kamu mau didengar, kamu harus setahap
atau selevel dengan orang yang diajak bicara. Mm-mm. Kalau kamu ada di bawahnya, jangan harap. Iya, Itu. Lebih bagus lagi kamu ada di atasnya. harusnya. Nah, begitu. Karena apa? Kalau kamu ada di atasnya, ketika kamu mengatakan sesuatu, Hmm. dia takut lawan bicaramu. Itu. Dari hal ini kan bisa disimpulkan, kalau misalkan mau membenahi, ya harusnya orang siapa? Kepala negara. Iya, nggak ada lagi. Iya. Karena pucuk pimpinan tertinggi setelah kepolisian, tertinggi setelah jenderal kepolisian ya presiden. Itu. Daripada masyarakat semua nanti menilainya negatif. Karena terus terang mungkin masyarakat kita banyak ketika menyaksikan sesuatu, misalkan nih, harusnya mereka menolong, tinggalkan. Karena apa? Takut jadikan Saksi. mungkin kalau hanya saksi, Hmm. itu kan dipaksa untuk mengaku Iya, supaya masalahnya selesai sampai di situ. Kasihan kan masyarakat. Makanya banyak yang antipati juga masyarakat. iya, bingung. Bingung. Misalkan ada suatu masalah. Sama seperti kasus Vina juga. Mungkin banyak ini yang lain. Ketika seseorang royok misalkan dibunuh, aniaya sampai meninggal. Kemudian mayatnya direkayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Rakyat biasa ini ketika lapor kan kalau ada kejadian itu, kalau yang meninggal itu masyarakat tidak bisa atau tidak boleh langsung memegang ataupun bertindak kepada menghilangkan barang bukti. Iya, itu masyarakat kita sudah tahu. Ketika lapor, keluarganya biasanya atau masyarakat yang melihat pada waktu kejadian tersebut, orang-orang dari kepolisian misalkan, ketika menyimpulkan bahwa ini kecelakaan, dan kebetulan keluarga tidak mampu, ya sudah, mereka menerimanya. Dan ketika mereka bertanya, mungkin akan dijawab apa? Wani piro ibarat. Karena apa? Ya tadi itu kita bagaimana ya? Semuanya dihitung dengan uang sekarang. Iya. Buat BAP itu ada biayanya loh, Pak. Masa? Iya, masa Bapak nggak tahu? Pura-pura saya ya. Hanya ini mengakurkan saja, di lain tempat ada, di sini juga sama. Sama. Makanya kan males orang-orang kecil itu melaporkan sesuatu itu, ya itu tadi. Belum tentu masalahnya selesai, kita udah ngeluarin duit. Belum tentu ada tindak lanjutnya dari pihak aparat, udah keluar duit. Ya, hal-hal seperti itu mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi. Jadi seolah-olah saya seperti merasa masih bertugas ya, Pak? pengen mengeluarkan ide, padahal saya betul. sudah bukan di tempat dan waktu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan luar negeri lah, supaya apa? Supaya kita bisa berkaca atau mentahulah dan bahwa di luar negeri itu kan, semisal untuk jadi tentara aja kan diwajibkan. Jadi mereka tuh wajib militer. Kalau di kita kan? Nah, maksud saya tuh begitu, Pak. Apakah untuk menghilangkan? Seperti itu harusnya. Untuk menghilangkan kebiasaan segalanya itu pakai duit itu apa nggak dirubah aja sistem militer itu diwajibkan gitu loh? Harusnya seperti itu. Jadi mereka tidak lagi mikirin duit, tidak lagi waduh saya keluar berapa. Fenomena yang aneh di Indonesia itu. Jadi kalau misalkan seperti luar negeri itu berpikirnya apa? Ya pengen cepet-cepet selesai tugasnya, ya kan? Iya. Gak mau saya lama-lama di sini, harusnya saya di mana kan gitu. Tetapi kalau di kita, mentok-mentoknya sampai pensiun pun mau bisa dikaryakan kembali karena uangnya belum kembali gitu kan?
harusnya dirubah lah. Dibuat nyaman jadi militer kita. Ya, undang-undang kepolisian juga sama. Supaya apa? Supaya ada masyarakat tuh benar-benar terlindungi. Bukan masyarakat jadi apa ya? Takut pagar makan tanaman lah istilahnya. Betul. Harusnya dijaga mereka. Tapi pada kenyataannya takut. Begitu. Mohon maaf ini saya jadi bicaranya ke sana kemari. Ya nggak apa-apa Pak. Ini kan memang gambaran ya bangsa kita seperti itu. Satu hal lagi Pak, terakhir mungkin ya. Kalau terlalu banyak nanti ada yang nggak senang. Satu hal lagi, tujuan akhir. Tadi kan Bapak tujuan awal udah, perjalanannya udah. Tujuan akhir Bapak ikut masuk dalam ramainya kasus ini. Sebenarnya Bapak, secara pribadi ya Bapak, apa target yang ingin Bapak capai? Saya kan sudah menjadi masyarakat biasa. Jadi seolah-olah saya bolehlah saya bicara mewakili masyarakat apa sebutnya netizen itu kan, mewakili mereka. Ya tegakkanlah keadilan, tegakkan keadilan. Jangan hanya teori, jangan hanya dikumandangkan, jangan hanya dibicarakan, jangan hanya jadi slogan. Tetapi sekaranglah buktikan. Malu oleh masyarakat. Kita disorot. Mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Yeah. Istilahnya apa? Cuma hal sepele seperti itu kok sampai berlarut-larut. Orang lain itu sudah memikirkan apa? Memikirkan kehidupan yang lebih maju lagi. Karena hasilnya, iya, hasilnya tidak sesuai itu Pak. Mungkin cepat bisa aja dulu 2016 cepat, tapi kan hasilnya. Nah kalau cepat, kalau hasilnya nggak sesuai, ini kan bicara tentang keadilan loh Pak. Kalau sampai salah menghukum, ini orang 20 tahun menjalani hukuman, bukan yang dilakukan kesalahannya. Ini kezoliman yang luar biasa. Memutuskan apa istilahnya, masa depan mereka. Betul. Kita ini lepas dari penjajah. Katanya, kan ada yang berbicara seperti itu. Pada kenyataannya masyarakat kecil itu kasihan. Ditumbalkan, bahasa kasarnya mungkin, dijadikan umpan atau dijadikan kambing hitam untuk menutupi hal-hal yang di luar mereka yang sebenarnya. Kan kasihan. Betul apa yang saudara sampaikan tadi, bukan hanya orangnya yang dipenjara loh, keluarga. Nah iya, kalau dia jadi punggung, tulang punggung. Betul. Berapa orang yang dihidupi oleh orang ini nih, yang di penjara ini, iya kan? Itu belum lagi apa fisiknya, mentalnya, keuangannya mungkin juga sudah mereka hidup serba keterbatasan. Kemudian juga mereka menguruskan hal-hal yang seharusnya tidak diuruskan, habislah. Mungkin tidak sampai ke sana mereka, atau mungkin sampai juga pemikiran ke sana, tetapi bodoh amat. Ya dianggapnya mungkin semut yang berjalan di atas keramik, nggak ngepek apa-apa kalau diinjak gitu. Tapi jadi intinya sebenarnya orang yang seperti itu yang dikatakan tadi oknum, ya entah itu di mana, mereka itu mungkin belum pernah disentuh oleh teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka, sehebat apapun mereka saat ini di dunia, sebanyak apapun uang mereka saat ini di dunia, mereka lupa kalau usia mereka itu tidak bisa diperpanjang oleh apa yang mereka miliki itu. Dan saat itulah mereka akan menangis darah untuk menghadapi pengadilan akhirat yang Allah akan gelar di hadapan para malaikat jabaniyahnya yang akan menyiksa mereka semua. Disadari atau tidak, ketika berbicara dengan aturan agama, saya tahu lebih ngeri, lebih pedih. Ya kan secara pendidikan mereka orang berpendidikan kan, mereka belum tentu
kalau misalkan pendidikannya tinggi, agamanya juga tinggi, tidak juga. Ya, Kadang-kadang iya. artinya gini, minimal tidak usah ngomongin agama Oh dulu. iya, maaf, Peri maaf. kemanusiaan aja dulu, Pak. Nah, Mereka punya secara anak, umum ya kita kan? ya, iya. Mereka punya istri. Loh, mereka juga tentu akan menyadari bahwa orang yang ditangkap itu anaknya siapa. Ya kan? Punya orang tua. Kalau hal tersebut terjadi kepada anaknya. Dan saya yakin mereka juga nggak akan mau. Dan mereka merasa bisa melindungi anak-anaknya. Karena Ya, power tadi. Punya harta, punya kekuasaan segala macam. Mereka lupa ada yang lebih maha dari segalanya. Dari apa yang mereka banggakan saat ini. jadi kalau dilihat tidak dengan hati nurani, ya Susah ya, Pak. seperti itu. Kita banyak digelapkan dengan kemilaunya dunia. Seolah-olah kita berbakti bukan kepada yang maha kuasa, Pada anaknya, pada istrinya. kepada keluarga, kepada pangkat jabatan. Itu mereka. Seolah-olah ya hidup di sini untuk selamanya. Tidak memikirkan orang lain. Membabi buta. Karena dengan apa ya, dengan pangkat jabatan dia miliki, orang lain tidak ada apa-apa. Betul. Tidak bisa disentuh dengan hukum. Ya, alhamdulillah, Pak. Walaupun kita baru bertemu dan ya ini hanya ngobrol-ngobrol santai, tapi ternyata banyak hal yang bisa Saya senang yang karena saya gali. ada teman ngobrol Iya. juga. Iya, Aslinya Bapak suka ngobrol, Pak ya. suka. Tapi nyuwun saya, Pak. Saya mau laporan nih. Saya mohon izin. Beberapa waktu yang lalu saya mengcross check gaib-gaib yang berada di balik sosok Bapak. Jangan-jangan memalukan saya tuh. Insya Allah tidak, Bapak nanti bisa lihat videonya. Oh iya. Dan saya mohon izin, semuanya sudah saya sempurnakan dan saat ini sudah keluar dari tubuh Bapak semua. Sekalipun mereka masih punya keinginan untuk tetap memberikan dukungan kepada Bapak. Apakah tidak berefek pada saya? Justru kan efeknya positif, Pak. Pada hakikat, kalau memang seperti itu, ya, terima kasih. pada hakikatnya ya dalam tubuh kita itu ya harus benar-benar bersih, suci dari makhluk-makhluk yang lain. Karena mereka juga punya kewajiban untuk ibadah loh, Pak. Kalau selamanya mereka berada dalam tubuh Bapak, mereka nggak bisa ibadah. Makanya dan mereka pun ya memang ingin disempurnakan. Ya sekedar laporan aja, Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah baik untuk Bapak, kesehatan Bapak dan keluarga Bapak di sana. Tambah ilmu jadi saya juga. Oh iya, Ternyata nanti kalau ada waktu. Anda intel untuk masalah goib ya. Wah, itu di luar kemampuan saya. Misalkan untuk hal-hal yang baik, tidak apa-apa, silakan. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, siapa tahu nanti suatu saat, suatu waktu kita bisa bertemu, Pak, di alam nyata. Iya. Di kopi darat lah. Ini kita sebutnya di udara nih, Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Sekali lagi. Iya, terima kasih Saya kembali. mewakili daripada bukan saya Siliwangi, mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di tempat kami dan kami doakan Bapak semakin sehat, Terima semakin kasih. dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Amin. dan semakin banyak amalia-amalia kebaikannya. Silahkan saya kembalikan ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sadar keluar Allah. Allah masuk ke badan jasanya dan sempurna. Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Jadi tadi baru saja kita lakukan dialog-dialog ya dengan sosok seorang Susno Duaji, mantan Bareskrim atau pernah menjadi Bareskrim ya di Polri Mabes Pusat. Dan kita banyak sekali tadi menggali ilmu bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi. Secara data dan fakta sebenarnya kasus ini tidak sulit. Yang menjadi sulit karena terkontaminasi banyaknya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini. Ya sekalipun mungkin mereka yang oknum itu sendiri tidak merasa mereka oknum ya. Ya itulah yang namanya hukum di dunia. Selamanya akan terus terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu.
kita berdoa, kita kuatkan, kita satukan doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keputusan terbaik untuk penyelesaian dari kasus Vina ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili Padepokan Syekh Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.